Channel ini membahas cara membangun mindset yang benar tentang uang dan rezeki. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk hidup yang lebih tenang dan bertanggung jawab. Kisah kali ini tuh bakal bawa kita jauh banget ke belakang, ke abad ke-7. Tapi jangan salah, ceritanya nih relevan banget sama zaman sekarang. Kita bakal kenalan sama seorang tokoh yang, wah, hidupnya tuh benar-benar bisa mengubah cara kita ngelihat duit. Pernah nggak sih kepikiran, kira-kira jadi orang yang religius sama jadi orang kaya raya itu bisa jalan bareng nggak ya? Atau jangan-jangan kita harus milih salah satu? Nah, buat ngejawab itu, kita bakal ngintip kehidupan salah satu tokoh besar, Uthman bin Affan. Beliau ini seorang saudagar yang super sukses, dan namanya tuh melegenda. Bukan cuma karena beliau seorang pemimpin, tapi karena cara beliau menggunakan kekayaannya. Ini nih yang benar-benar fenomenal. Oke, sebelum kita bahas aksi-aksi kerennya Utsman, kita perlu paham dulu nih konteksnya. Dulu tuh, dan mungkin sampai sekarang juga ya, ada perdebatan soal peran harta dalam kehidupan spiritual seseorang. Jadi, ada dua jalan yang sama-sama dihormati. Pertama, ada si miskin yang sabar. Mereka ini dipuji karena ketahanannya. Dan katanya sih, hisapnya di akhirat nanti bakal lebih ringan. Terus di sisi lain, ada si kaya yang bersyukur. Nah, mereka ini dipuji karena pakai hartanya buat kebaikan, yang potensinya pahalanya itu bisa jadi nggak terbatas. Utsman bin Affan, wah beliau ini contoh sempurna dari jalan yang kedua. Nah, ngomongin soal kedermawanan, cerita soal Utsman ini bener-bener levelnya legenda. Kita mulai dari satu momen yang sangat genting dalam sejarah, yaitu persiapan untuk Perang Tabuk. Coba deh bayangin situasinya. Waktu itu, kondisi ekonomi di Madinah lagi susah-susahnya. Tapi, mereka harus siapin pasukan besar buat menghadapi ancaman dari utara. Perjalanannya jauh banget, melelahkan, dan pastinya butuh dana yang nggak sedikit. Kondisinya benar-benar krusial. Merespon panggilan itu, Utsman maju, dan beliau langsung menyumbang 1.000 dinar emas. Biar kebayang, 1.000 dinar emas itu setara lebih dari 4 kilogram emas murni loh. Gila kan, jumlah yang fantastis banget untuk saat itu. Tapi ternyata sumbangan segede itu pun belum cukup. Pasukan masih butuh banyak banget logistik, hewan tunggangan, perlengkapan. Jadi seruan untuk donasi masih terus dibuka. Dengar itu, Utsman gak diem aja. Beliau datang lagi. Dan kali ini, beliau mendanai 1.000 hewan tunggangan perang. 1.000! Isinya unta dan kuda. Dan bukan cuma hewannya, tapi lengkap sama semua perlengkapannya. Jadi, prajurit itu tinggal naik, langsung berangkat. Ini kontribusi yang strategis banget. Masalahnya, pasukan yang mau berangkat ini jumlahnya 30.000 orang. Gede banget. Jadi, kebutuhannya juga masih sangat besar. Nabi Muhammad pun terus mendorong para sahabat untuk ayo siapa lagi yang mau menyumbang. Dan disinilah puncaknya. Utsman datang lagi, kali ini bawa apa? 10.000 dinar emas. Tunai. Itu 10 kali lipat dari sumbangan pertamanya. Coba bayangin, total kontribusi beliau cuma untuk satu kampanye militer ini, udah nggak kebayang lagi nilainya. Tapi, kedermawanan Utsman itu nggak cuma buat urusan perang loh. Ada satu cerita lagi yang ikonik banget yang nunjukin kepedulian beliau ke kebutuhan paling mendasar masyarakat. Jadi ceritanya Madinah pernah kena krisis air bersih. Cuma ada satu sumur yang airnya melimpah. Tapi sumur itu punya seorang pedagang yang jual airnya mahal banget. Nah, Uthman datang. Terus beliau beli sumur itu seharga 20.000 dinar emas. Dan setelah dibeli, apa yang beliau lakukan? Beliau wakafkan. Artinya sumur itu jadi milik umum, gratis buat semua orang, selamanya. Oke, kita udah lihat apa yang beliau kasih. Gila-gilaan kan? Sekarang pertanyaannya, siapa sih sosok di balik semua kemurahan hati yang luar biasa ini? Ada satu kutipan dari Nabi Muhammad yang kayaknya merangkum semuanya. Beliau bersabda, "Tidakkah aku harus malu pada orang yang para malaikat pun malu padanya?" Wow, ini nunjukin level kemuliaan karakter Utsman, sampai-sampai malaikat pun segan sama beliau. Terus, sifat apa sih yang bikin beliau begitu istimewa? Jawabannya adalah haya. Nah, haya ini bukan sekedar malu-malu kucing ya. Ini adalah rasa malu yang mendalam. Kesopanan yang lahir dari kesadaran penuh kalau Tuhan itu selalu melihat kita. Sifat inilah yang jadi semacam filter moralnya, yang bikin hartanya yang melimpah itu
Nggak bikin dia sombong, tapi justru bikin dia makin rendah hati dan dermawan. Dan kedalaman spiritualnya itu kelihatan banget dari ibadahnya. Ada catatan sejarah yang menyebutkan kebiasaan beliau yang luar biasa. Beliau bisa sholat malam dan menghatamkan atau membaca seluruh Al-Quran hanya dalam 1 rakaat. Ini nunjukin level pengabdian yang fokusnya itu bukan lagi ke dunia, tapi udah jauh ke akhirat. Karakter dan kedermawanan yang kayak gini tentunya ngebentuk juga gaya kepemimpinan beliau saat menjadi khalifah ketiga. Dan warisannya itu bertahan sampai hari ini. Selama 12 tahun beliau memimpin, warisannya itu banyak banget. Beliau mengawasi perluasan wilayah yang masif, mendirikan angkatan laut Islam yang pertama, dan berhasil menciptakan kemakmuran ekonomi. Tapi, mungkin warisan yang paling fundamental, yang paling berdampak besar, adalah proyek monumentalnya untuk mengumpulkan dan menstandarisasi teks Al-Quran. Aksi ini menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu mushaf standar yang sama, sesuatu yang dampaknya masih kita rasakan sampai detik ini. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kisah Utsman ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau kekayaan itu bukan tujuan akhir. Kekayaan itu cuma alat untuk memberi, alat untuk membangun. Pertanyaan refleksi buat kita sekarang mungkin adalah, apa ya sumur rumah versi zaman sekarang? Apa sumur di sekitar kita yang bisa kita beli dan kita bebaskan untuk kebaikan banyak orang? Coba deh kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.